Ya, pemirsa, pemerintah akan mengenakan PPN sebesar 2,4% untuk pembangunan rumah tanpa menggunakan jasa kontraktor mulai tahun 2025 mendatang. Dan pengenaan tersebut sejalan dengan rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 2,4% untuk pembangunan rumah secara mandiri tanpa jasa kontraktor mulai tahun 2025. Pengenaan tersebut sejalan dengan rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Ketentuan mengenai PPN pembangunan rumah non-kontraktor termasuk besarannya sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS. Dalam PMK 61 Tahun 2022 dijelaskan bahwa besaran PPN tertuang sebesar 20% dikali tarif PPN yang tercantum pada pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Alhasil, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari 2,2% menjadi 2,4% mulai tahun depan. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo membenarkan tarif PPN KMS pada 2025 bisa naik menjadi 2,4% dari yang selama ini 2,2%. Prastowo menegaskan pengenaan PPN terhadap KMS seperti membangun rumah ini sudah diterapkan sejak lama, tepatnya sejak tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Prastowo menambahkan tujuan dari pengenaan PPN KMS ini untuk menciptakan keadilan. Sebab jika membangun rumah dengan kontraktor akan terhutang PPN, maka kegiatan membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga dikenakan pajak yang serupa. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema menarik kita kali ini, 2025, pajak bangun rumah non-kontraktor akan naik menjadi 2,4%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman, Ketua HIPMI Tech Center. Selamat pagi Mas Arief. Pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Arief dan sudah bergabung juga. Ini ada Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Halo Pak Anton, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Sehat, sehat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan review nih dari Mas Arief terlebih dahulu. Ini terkait dengan ada pengenaan pajak lagi nih. Kalau kita lihat kenaikan, karena sebelumnya sudah ada juga sih 2,2% ya untuk kita masyarakat yang membangun rumah sendiri gitu ya tanpa kontraktor dengan luas sekitar minimal 200 meter persegi. Review Anda seperti apa terkait dengan ada kenaikan pajak baru lagi ini? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi memang ini merupakan konsekuensi dari akan dinaikkannya PPN dari 11% menjadi 12% memang ya. Jadi memang ini bukan objek pajak baru. Ya. Ini sudah tadi seperti disampaikan bahwa ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 94 berdasarkan KMK 595. Kemudian ada perubahan lagi di PMK 163 tahun 2012, kemudian terakhir di aturan nomor PMK 61 tahun 2022. Jadi memang dia dihitung dengan besaran tertentu sebesar 20% dikalikan dengan tarif PPN. Yeah. Nah, kalau PPN jadi dulu ketika 10% jadi dia 2%, kemudian ketika 11% di 2022 naik menjadi 2,2%. Nah, ketika nanti di Januari 2025 PPN tarif normal menjadi 12%, jadi memang itu secara otomatis juga akan naik menjadi 2,4%. Jadi kalau soal objek pajaknya ini memang bukan objek pajak baru dan ini dampak dari rencana kenaikan PPN. Jadi yang harus kita persoalkan atau kita kritis lebih dalam sebenarnya adalah soal kenaikan PPN-nya itu, Mas Pras. Oke. Nah ini, Anda melihat bagaimana dengan adanya kenaikan ini, apakah juga momentumnya sudah tepat atau tidak? Kalau kita bicara mengenai penerimaan negara yang juga tengah diburu oleh pemerintah, begitu mengingat juga pemerintah saat ini dan tentu yang akan datang pun juga sama. Saya kira saya suarakan di mana-mana ya, sampaikan di mana-mana bahwa kalau saat ini itu momentumnya kurang tepat untuk yaitu menaikkan PPN. Walaupun memang itu sudah diundangkan ya di Undang-Undang HPP,
Tapi saya harus ingatkan bahwa pajak karbon pun itu sudah diundangkan di Undang-Undang HPP dan seharusnya diberlakukan 2022. Tapi kenyataannya kan sampai sekarang itu juga belum diberlakukan. Artinya ketika memang dalam kondisi yang memang belum memungkinkan, saya kira ini jangan dipaksakan untuk kemudian PPN naik menjadi 12%. Saya rasa kita sama-sama tahu bahwa di domestik sendiri juga PHK juga sudah mulai meluas ya di berbagai sektor, kemudian juga soal nilai tukar kita dan kondisi global pun juga belum baik-baik saja. Ditambah ini kan masih masa transisi pemerintahan dari nanti Pak Jokowi kemudian ke Pak Prabowo. Artinya unsur ketidakpastiannya itu pasti ada sehingga menurut hemat kami itu akar masalahnya tadi yang PPN 12% itu bisa ditunda atau bahkan dibatalkan sehingga dampak terhadap tadi yang PPN KMS kegiatan bangun sendiri pun itu juga tidak ada kenaikan begitu Mas Pras. Baik. Nah langsung saja kita ke Pak Anton Sitorus nih. Pengamat Morty Anda melihat bagaimana begitu melihat kondisi seperti ini saat ini. Kalau kita review dengan sektor properti terlebih dahulu seperti apa begitu dengan kondisi yang ada, bagaimana masyarakat juga membangun pun sebenarnya sudah terkena pajak di sana begitu Pak Anton. Ya, kalau saya melihatnya memang kurang lebih sama ya. Tadi walaupun kalau kita lihat kelihatannya ya quote unquote itu angkanya nggak besar ya, maksudnya 2,4%. Kalau kita bandingkan dengan PPNBM gitu yang 20%, di luar dari PPN 10% itu kan beda jauh sekali. Tapi kalau ini kan kecil. Tapi walaupun kecil, kalau menurut saya ini menandakan bahwa kegelisahan masyarakat itu makin meningkat gitu belakangan ini. Seperti kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita masyarakat ini banyak sekali dibebani dengan kenaikan-kenaikan bahan-bahan harga bahan pokok, BBM, lalu biaya kesehatan, biaya pendidikan, uang kuliah, ya, lalu juga rencana-rencana kenaikan iuran kerja kayak tapera, lalu ada juga rencana asuransi kendaraan bermotor. Jadi sepertinya memang tekanan ya terhadap ekonomi masyarakat ini makin besar sehingga hal yang kecil yang sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 90-an ini jadi terangkat ke permukaan Mas Pras, ya kan? Nah, jadi saya pikir ini menandakan bahwa kegelisahan masyarakat itu sudah mulai meningkat ya secara signifikan sehingga hal yang seperti ini tuh jadi sensitif gitu. Ada sedikit kenaikan ya. Kita juga dengar bahwa mungkin di Jakarta sebentar lagi jalan tol juga akan naik. Jadi biaya hidup beban biaya hidup masyarakat makin meningkat. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa pendapatan masyarakat nggak meningkat sehingga yang dikhawatirkan adalah daya beli akan terus menurun dan saya pikir ini akan berdampak ke semua industri termasuk properti gitu. Ini kalau ini tidak diantisipasi khawatirnya ini malah menjadi kontraproduktif Mas dari rencana tadinya ingin meningkatkan pemasukan negara ya lewat pajak, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah daya beli menurun dan aktivitas di pasar sektor-sektor bisnis menurun tentunya kan juga akan berujung kepada penurunan pemasukan negara. Baik, tapi kalau kita lihat seperti apa kalau misalnya review dari Anda begitu Pak Anton untuk penerapan pembangunan rumah mandiri begitu ya non kontraktor yang dilakukan masyarakat selama ini kan memang udah ada pengenaan pajak 2,2%, kemudian nanti tahun depan ada lagi menjadi 2,4% seiring dengan kalau jadi PPN-nya menjadi 12% di tahun depan. Anda melihat seperti apa? Apakah kan upaya kita juga untuk membangun rumah untuk mengejar backlog juga masih sangat besar tantangannya begitu, baik yang melalui kontraktor ataupun yang membangun secara mandiri. Iya, saya pikir ini malah agak bertentangan dengan semangat yang katanya digaungkan bahwa pemerintah ingin mengurangi backlog. Kan kita tahu bahwa usaha mengurangi backlog itu bisa lewat pembangunan hunian oleh badan pemerintah, lalu pengembang swasta dan juga swadaya masyarakat. Nah, kalau swadaya masyarakat ini untuk membangun rumah sendiri atau merenovasi aja ditambahi beban ya, saya pikir nggak pas ya, apalagi dalam kondisi yang tadi kita ceritain ekonomi yang agak sulit belakangan ini. Jadi kalau niatnya sebenarnya ingin untuk hanya kepada segmen masyarakat yang istilahnya kelas atas gitu ya, mungkin nggak akan menjadi pembicaraan. Tapi kalau misalnya ini kalau kita lihat, saya pikir akan menyasar ke hampir ke semua segmen, tidak hanya kelas atas tapi menengah pun juga karena kalau kita lihat dari regulasinya 200 meter bangunan itu saya pikir bukan hanya
domainnya yang kelas atas, banyak rumah-rumah itu ya yang di jalan-jalan kecil di dalam gang itu luas bangunannya mungkin 2 sampai 200 meter karena dengan contohnya ya dengan tanah 100 meter dia 2 lantai aja udah kemakan 200 meter, dan itu bukan model rumah seperti itu. Bukan hanya kelompok masyarakat yang kelas atas, itu yang orang-orang menengah itu di perkotaan tuh banyak seperti itu. Jadi ini akan menjadi beban lah buat apalagi kelompok masyarakat menengah yang boleh dibilang kena dampak cukup signifikan ya dari kondisi ekonomi belakangan ini, Mas. Baik, Pak Anton. Nah, Mas Arief, Anda melihat bagaimana? Dan karena kita tahu dasar pemerintah begitu ya, memang penerapan tarif ini kan untuk memenuhi asas keadilan masyarakat juga. Mungkin bagi mereka yang membeli secara langsung atau membangun secara mandiri begitu. Mas Arief, Anda melihat bagaimana? Ya, memang kalau kita mencoba membandingkan ya antara satu ketika membangun melalui kontraktor, kemudian kita bandingkan dengan membangun sendiri, itu memang tentu ketika membangun sendiri itu kan ada effort yang kita keluarkan ya kita ikut mikir, ikut ngawasi, ikut segala macam. Jadi kalau bicara dari sisi keadilan, saya kira saya kurang lebih sepakat ya kalau dari sisi keadilannya ya, artinya kalau lewat kontraktor itu dipajaki dengan tarif normal, kemudian kalau kita bangun sendiri ada perhitungan tertentu sebesar 20% dikalikan dengan tarif normal, itu sudah relatif bisa diterima oleh kita masyarakat sebagai bentuk perlakuan keadilan lah begitu. Tapi memang yang menjadi isu adalah soal tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Anton ya, soal bahwa kondisi yang memang ya karena memang semuanya lagi serba susah, jadi ada hal yang kecil pun juga kemudian menjadi polemik dan menjadi diskursus begitu. Nah, ini yang saya kira perlu diantisipasi oleh pemerintah. Ketika keadaannya baik-baik saja, semuanya perekonomian stabil, itu saya kira barang-barang begini tidak akan menjadi perhatian betul ya oleh masyarakat. Tapi karena memang tadi kondisinya sedang susah, sedang seperti ini, jadi memang itu kemudian menjadi sensitif lah gitu. Oke, dan biasanya pada saat satu kebijakan di launch begitu ataupun nanti ada upaya untuk ini diterapkan begitu kan, nanti sudah ada polemik lah seperti yang Anda katakan begitu ya Mas Arief. Tapi Anda melihat juga kan nanti biasanya ada jalan ninja juga yang disiapkan oleh pemerintah. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data terkait dengan syarat bangunan yang terkena PPN itu apa saja. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Syarat bangunan terkena PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ini yang memang saat ini ya cukup hangat begitu dibahas di masyarakat. Yang pertama berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanam secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan. Kemudian konstruksi utama terdiri dari kayu, pasangan batu bata, beton atau bahan sejenisnya dan atau baja. Dan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha. Berikutnya luas bangunan yang dibangun minimal 200 meter persegi. Ini dia syarat bangunan yang terkena PPN tadi terkait dengan 2,4% ya. Kemudian dasar hukum dari pengenaan PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri. Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rohman, Ketua Hub Tech Center, dan juga Pak Anton Sitorus, pengamat properti. Baik, Pak Anton, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, persyaratannya, kemudian dasar hukum pengenaan dari PPN KMS ini bagaimana? Atau memang ini peraturan yang bisa segera diterapkan? Ya, jadi pertama-tama seperti tadi kan sudah sempat disampaikan Mas Pras ya, bahwa ini tuh sudah berlaku dari pertengahan 90-an, ya kan? Ya. Tapi kita terus terang jujur aja ya, maksudnya dalam implementasinya di lapangan, saya yakin juga pemerintah pasti akan kesulitan dalam menarik pajak ini karena lagi-lagi kalau pembangunan swadaya itu adalah sesuatu yang fragmented gitu, enggak seperti kayak perumahan yang dibangun developer yang organized structure gitu ya, jadi lebih mudah gitu.
Dan contoh lain kayak PPNBM lah. PPNBM itu kan yang 20% itu aja juga kita tahu bahwa di lapangan itu banyak sekali celah-celah yang dimanfaatkan oleh pengembang dan konsumen untuk istilahnya get away dari itu gitu. Jadi maksud saya begini, daripada pemerintah membuat suatu pernyataan statement yang membuat pasar menjadi bertanya-tanya, akhirnya jadi tidak jelasan, saya pikir lebih baik dihindarin kayak gitu-gitu aja lah. Jadi lebih baik pemerintah itu memberikan iklim yang jelas, yang sejuk gitu ya terhadap industri supaya nggak ada timbul hal seperti ini, Mas Pras. Lagi juga kalau kita berbicara mengenai tadi teknisnya ya, kalau kita beli dari developer kita kena PPN. Nah, tapi kalau kita bangun sendiri, baik itu bangun dari awal dari nol maupun renovasi, ketika kita membeli bahan bangunan itu dari toko dan sebagainya, kita juga udah bayar pajak juga, udah bayar PPN juga. Jadi, betul. Kenapa ini mesti ditambahin dengan 20% dari PPN gitu? Itu saya pikir juga, makanya seperti tadi saya bilang, semangatnya itu agak berlawanan dengan semangat untuk mengurangi backlog yang bisa disumbangkan oleh swadaya masyarakat, Mas, dalam kondisi seperti ini. Jadi lalu kalau kita mau berbicara lebih lanjut mengenai detailnya tadi, teknisnya tadi yang saya bilang bahwa luas bangunan 200 meter yang menjadi thresholdnya itu pun juga sebenarnya bisa menjadi perdebatan karena banyak masyarakat yang segmennya adalah menengah-menengah terkena dampak ini gitu, bukan hanya kepada kelompok yang mampu ya, kelas atas. Kalau mau dibuat seperti itu ya mungkin bisa aja karena mereka punya kemampuan, tapi kalau kita tahu bahwa kelompok masyarakat menengah itu adalah backbone-nya ekonomi Indonesia. Kalau misalnya itu menjadi lemah, kita nggak gimana ke depannya, ini kan bisa jadi problem nantinya dan akan berdampak ke sektor segmen-segmen yang lainnya juga, Mas Pras. Baik. Nah, Mas Arief, Anda melihat dari HIPMI sendiri, apakah nanti ada aturan lain begitu yang bisa mengimbangi atau paling tidak untuk bisa mereduksi lagi kalau memang kebijakan PPN 2,4% ini jadi diterapkan seiring jika nanti misalnya PPN menjadi 12% di tahun depan? Ya, jadi saya sebenarnya tidak mau berandai-andai ketika PPN ini diberlakukan kemudian kira-kira butuh insentif apa yang bisa diberikan. Kami masih dalam posisi untuk sebisa mungkin mendesak pemerintah untuk membatalkan atau menunda kenaikan PPN di Januari 2025 ini. Karena itu betul-betul tadi seperti yang disampaikan Pak Anton juga, ini bisa justru menjadi kontraproduktif. Yang harapannya ketika tarif PPN itu naik, tentu harapannya dari objek yang sudah termasuk dalam sistem itu bisa menaikkan penerimaan negara. Tapi karena itu menjadi kontraproduktif, justru ekonomi menjadi tidak tumbuh, maka pajak yang dihimpun oleh pemerintah itu juga kemudian menjadi tidak optimal. Nah, ini yang harus betul-betul dikaji, dipikirkan betul oleh pemerintah. Jangan dalam tanda petik mau enaknya saja. Kalau menaikkan tarif PPN ini kan barang gampang lah yang untuk meningkatkan penerimaan negara lah gitu. Karena PPN memang relatif sudah sistemnya sudah rapi, sudah kalau bahasa waktu debat capres itu berburu di kebun binatang lah ibaratnya gitu. Tinggal menaikkan aja yang sudah masuk dalam sistem itu. Nah, PR besarnya adalah sebenarnya bagaimana kita mencari objek-objek pajak baru yang memang di situ ada potensi besar seperti yang beberapa kali kita sampaikan terkait turunan nikel misalkan yang sampai sekarang masih belum menjadi objek pajak. Padahal di situ fresh money-nya sangat besar begitu. Nah, ini pemerintah harus betul-betul bisa mencari alternatif solusi untuk bagaimana meningkatkan penerimaan negara ini gitu. Bukan dengan cara-cara yang dalam tanda petik relatif instan lah itu. Ya, tadi juga sudah disampaikan Pak Anton, mengingat ini adalah mandiri swadaya, kemudian ini dilakukan secara pribadi dalam arti memang masyarakat yang melakukan pembangunan rumah sendiri. Nah, lantas Anda melihat ya potensi untuk pelaksanaan dari penerapan PPN-nya sendiri ini akan juga tidak efektif kah atau bagaimana? Sebenarnya ya gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anton, karena saya kebetulan dulu juga menjadi pelaku untuk, saya fiskus ya dulu ya, jadi kita dalam implementasi pelaksanaan PPN KMS ini juga dulu kita menjadi implementator lah begitu. Dan memang dalam prakteknya itu susah untuk mengontrolnya, karena kan ini barang yang dikeluarkan sendiri. Pengeluaran yang dikeluarkan sendiri untuk basis perhitungannya, sehingga ya biasanya kita cuman
bikin RAB dong dari RAB sendiri dari pembangunannya itu gitu. Dan itu kan sangat apa ya, secara angka itu kan seenaknya aja gitu bikinnya boleh dibilang. Dan memang kalau secara kontribusi penerimaan dari PPN KMS ini memang sangat-sangat kecil sekali sebenarnya. Saya tidak punya data secara nasional ya, tapi kalau dari data data lokal, data KPP itu paling di angka 0,1% lah, itu udah bagus lah itu. Jadi memang karena tadi pengimplementasiannya juga tidak mudah, kontrolnya tidak mudah, sehingga ini tidak bisa menjadi dalam tanda petik andalan lah begitu untuk bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Bahwa tadi misalkan hanya untuk rasa keadilan itu ya oke lah, tapi kalau untuk penerimaan negara memang ini sangat kecil kontribusinya sebenarnya. Oke. Nah, Pak Anton, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai sektor propertinya sendiri begitu dengan adanya kebijakan seperti ini? Nah, sebaiknya apakah ada satu kebijakan lain atau bentuk insentif lain sebaiknya begitu yang dilakukan oleh pemerintah saja untuk bisa mendukung tadi, selain mengejar backlog, kemudian mendukung juga bagaimana kemampuan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan perumahannya sendiri dan juga bagi kepentingan para pengembang perumahan baik yang kelas bawah, menengah sampai dengan yang kelas atas begitu. Ya, kalau harapannya Mas Pras ya, maksudnya pajak-pajak yang berlaku pada kondisi normal. Kalau dalam kondisi seperti sekarang yang ekonominya agak sulit ini, ya harapannya pajak-pajak tersebut bisa mendapat pelonggaran lah, insentif lah. Itu pertama. Kedua, kepastian hukumnya jelas, Mas. Contohnya kita berbicara mengenai insentif PPNDTP. Kan kemarin bulan Juni udah berakhir, ya kan? Lalu kita ada pembicaraan, pasar meminta supaya pemerintah melanjutkan. Oke, akhirnya dilanjutkan, Mas. Tapi itu berakhir bulan Juni, ya kan? Juli Agustus itu kosong, Mas, itu periode void gitu kan. Sampai hari ini yang saya tahu sampai hari ini PMK buat perpanjangan sampai akhir tahun ini belum keluar, Mas. Katanya mungkin dalam beberapa minggu ke depan nih baru keluar. Jadi artinya Juli, Agustus, September itu di pasar implementasinya itu nggak bisa dipakai karena PMK-nya belum keluar, Mas. Jadi artinya kan ada lag gitu, ada waktu. Maksudnya kalau misalnya pemerintah waktu itu membuat insentif PPNDTP dengan waktu yang cukup panjang ya, nggak setengah-setengah lah istilahnya, itu akan sangat membantu, Mas, kepastian usaha daripada pengembang, karena dia planningnya pun bisa jadi lebih panjang dibanding sekarang hanya 6 bulan. Nah itu aja juga sebenarnya walaupun udah ada insentif, tapi kalau dalam level implementasinya di lapangan itu tidak, administrasinya juga nggak berjalan baik, itu juga jadi hambatan. Saya pikir yang diharapkan oleh pasar nggak terlalu berlebihan juga kok, asal ada insentif, lalu juga kepastian secara hukum administrasinya jelas, itu saya pikir sudah cukup, Mas, untuk membantu kondisi yang sekarang ini agak susah lah gitu. Oke, itu dia yang menarik mungkin dari sektor propertinya sendiri berharap ada insentif lain, kemudian bagaimana kepastian ya untuk penerapan kebijakan-kebijakan apabila insentif memang sudah dilakukan di waktu tertentu segera diimplementasikan sehingga tidak ada lag begitu yang nanti akan ya dirasakan juga nih dampaknya terkait dengan para pengembang atau mungkin konsumennya sendiri pada saat ingin membeli rumah. Dan terkait dengan perpajakannya sendiri tadi HIPMI Tax Center sudah menyatakan sebaiknya memang ini ditunda atau bahkan ada peluang untuk dibatalkan begitu pada tahun depan untuk kenaikan PPN-nya juga yang dari 11% menjadi 12% yang menjadi sumber utama nanti kenaikan dari membangun rumah mandiri ini menjadi 2,4% di tahun depan. Baik, Mas Arief, sayang sekali waktu terbatas nih, Pak Anton, terima kasih juga atas waktu, sharing dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Arief, Pak Anton, terima kasih. Salam sehat, makasih Mas Pras, makasih Pak Anton. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.